Setiap orang memiliki cara untuk keluar dari rasa penat, mengobati segala lelah dari rutinitas yang monoton. Kembali ke alam menurut saya cara yang cukup efektif. Berharap mendapat energi positif dalam pendakian Gunung Pangrango. Berkumpul di rumah kontrakan salah satu teman, kami mempersiapkan dan melengkapi perlengkapan serta logistik yang akan kami bawa dalam pendakian kali ini. Setelah semuanya terpacking dalam tas carrier, kami pun segera melakukan perjalanan. Sobat Next Venture, sekarang jam 12, tadi kita berangkat dari kosannya Fredo, dari kosan teman sekitar jam setengah 12, isi bahan bakar dulu. Rencananya kita mau ke Gunung Pangrango buat pendakian. Nanti kemungkinan planning kalau lancar perjalanan mungkin sampai jam 3 atau jam 4 pagi, jam 4 subuh. Terus kita nanti langsung menuju ke base camp Aloy namanya. Ini sudah daftar booking offline di base camp Aloy. Jadi sekarang kita lanjut perjalanan ke sana. Pendakian kali ini bisa dibilang cukup mendadak. Saya baru merencanakannya pada H-2. Biarpun mendadak, saya tetap antusias mempersiapkannya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, rencana yang dilakukan jauh hari belum tentu dapat sesuai dengan harapan. Berhubung rencana yang mendadak inilah, kami pun membooking pendakian secara offline melalui salah satu penyedia jasa simaksi pendakian Gunung Gede Pangrango yang bernama gedepangrango.ku. Karena kami berencana melakukan pendakian via jalur Cibodas, maka penyedia jasa mengarahkan kami menuju base camp Aloy 88 yang berlokasi di Cibodas. Gunung Pangrango berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang letaknya masuk ke dalam 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Gunung yang memiliki ketinggian 3019 mdpl ini juga merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai, serta bersebelahan langsung dengan Gunung Gede. Gunung ini memiliki 3 jalur pendakian resmi, yaitu jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Sela Bintana. Ya. Mohon maaf, sebelumnya mau kemana? Oh, mau ke Pangrango. Pangrango ya? Kalau di sini ada retribusi kebersihan kawasannya di 5.000 per orang ya. Untuk kendaraannya 10.000. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Jadi 25.000. Ada. 25. Siap. Makasih ya. Lelah sepulang bekerja membuat perjalanan kami sedikit melambat, dan baru tiba di base camp sekitar jam setengah 5 pagi. Akhirnya jam berapa nih? Jam setengah 5
nyampe. Berarti berapa? 6 jam ya, kepotong tadi tidur di jalan 2 jam. Berarti waktu bersihnya 4 jam. Oke, kita udah sampai di base camp Aloy. Sekarang coba kita masuk ke dalam. Setelah beristirahat sebentar mengumpulkan stamina, kami pun segera melakukan packing ulang barang bawaan yang akan kami bawa dalam pendakian. Maksinya buat 3 orang, nanti ditunjukin ke pos pemeriksaan ya. Oke, siap. Oke Kang, makasih ya Kang. Sama-sama. Siap. Selain registrasi Simaksi via Basecamp, kalian dapat melakukan registrasi secara online dengan mengunjungi situs booking online TNGGP, di mana kalian akan diarahkan langsung ke proses registrasi online. Sebelum memulai pendakian, kami sempatkan untuk sarapan di salah satu warung nasi setempat. Mengisi perut sebagai asupan tenaga kami dalam pendakian. Halo Sobat Next Venture, selamat pagi. Jadi kali ini saya udah ada di jalur Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Rencananya kali ini kita mau mendaki ke Gunung Pangrango. Di sini saya bareng sama 2 orang teman kantor. Yang satu ada siapa? Fredo Ramadan. Fredo Reka Ramadan. Satunya lagi ada Gue Randy Sukhoi Sulaiman ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut jalan buat ke tempat pengecekan ya. Yuk. Jadi kemarin malam itu kita berangkat dari Tangerang jam setengah 12. Pulang kerja langsung berangkat ke sini setengah 12. Di jalan tuh udah ngantuk banget. Istirahat di jalan ada sekitar 2 jam. Terus sampai di base camp Aloy itu sekitar jam berapa tuh? Jam 4, setengah 5? Jam 4, setengah 5. Ya, setengah 5. Setengah 5. Sampai di base camp Aloy, kita istirahat dulu sebentar. Tidur 2 jam, jam 7 bangun, prepare. Jam 9 siap mulai jalan. Udah sarapan dulu tadi di bawah. Kini sekarang jam 10. Kita mulai jalan. Mudah-mudahan cuacanya hari ini bersahabat, mendukung, nggak ada hujan. Pendakiannya lancar. Selamat sampai turun lagi. Lima menit dari bawah kita udah sampai di pos pengecekan. Tadi udah dari pos pemeriksaan Simaksi sekitar 10 menitan. Di sini ketinggiannya 1330
35. Lanjut jalan lagi. Jadi di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini ada banyak beraneka ragam fauna dan floranya. Di sini ada tumbuhan berbunga sampai 1.500 spesies. Paku-pakuan, lumut, tumbuhan obat juga ada. Tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi, tumbuhan endemik. Untuk faunanya juga banyak serangga, burung-burung, ada reptil, amfibi, dan mamalia juga ada. Terus kalau primatanya juga ada oa, surili, lutung Jawa, monyet ekor panjang, kukang juga ada. Untuk karnivora besarnya, pemakan dagingnya ada macan tutul dan macan kumbang. Jadi ini flora dan fauna yang memang harus kita jaga, harus kita lindungi. Yuk lanjut jalan lagi. Akhirnya setelah 50 menit perjalanan dari pos pemeriksaan Simaksi, kita sampai di pos Telaga Biru. Jam 11 lebih 5 menit di ketinggian 1525 mdpl. Di sini temperaturnya sekitar 24,3 derajat Celcius. Jadi ya lumayan sejuk. Oke, di sini kita istirahat dulu sebentar. Atur nafas lagi. Kita istirahat dulu sebentar di pos Telaga Biru. Jadi abis dari sini nanti kita tinggal ngelewatin Rawa Gayonggong, jalurnya landai, terus sampai di pos percabangan antara yang ke jalur pendakian sampai Kandang Badak sama ke air terjun gitu. Jadi gimana Dok? Tadi di sini nggak boleh bawa alat musik, nggak boleh bawa speaker. Kenapa Dok? Karena bisa mengganggu ekosistem. Misalkan ada yang hewan yang cari makan kan jadi kabur. Nah, hewan cari makan. Terus misalkan ada burung yang bersarang kan, dia bisa kabur ninggalin sarangnya kan. Sarangnya itu kan jadi merusak ekosistem gitu. Iya, mengganggu ya, mengganggu ketenangan warga sekitar. Gitu. Ya kan, warganya ya hewan-hewan di sini. Kalau yang nyari makannya lewat gerakan ada suara-suara kan jadi keganggu juga. Jadi dia susah Nyari juga. makan juga. Iya. Jadi susah-susah juga buat cari makan, jadi terganggu. Makanya di sini nggak boleh. Ya hampir sebagian besar gunung sih sebenarnya nggak boleh bawa alat musik, speaker gitu nggak boleh. Jadi ya sebaiknya tidak perlu dibawa. Tadi 5 menit dari Telaga Warna, kita udah nyampe di Rawa Gayonggong. Treknya landai, masih batu-batu. Sekarang kita ngelaluin ke jembatan Rawa Gayonggong. Yuk, lanjut. Jembatan Rawa Gayonggong ini terletak di antara pos Telaga Biru dan pos Panyangcangan, dengan panjang sekitar 500 meter. Jadi kalau jalan di jembatan Rawa Gayonggong ini, kalian harus hati-hati karena ada beberapa bagian dari jembatan yang udah mulai rusak kayak gini. Udah mulai rusak. Oke, tetap hati-hati. Yuk lanjut jalan. Rawa Gayonggong merupakan cekungan yang terbentuk dari kawah mati.
kemudian menampung air dari tempat yang lebih tinggi. Erosi tanah menyebabkan sedimentasi lumpur sebagai media tumbuh berbagai jenis rumput-rumputan, terutama didominasi oleh rumput gayonggong. Oke, 20 menit dari Telaga Warna kita sampai di pos Panyangcangan atau percabangan. Jadi di sini ada percabangan antara yang mau ke puncak sama ke air terjun Ciberem. Pos Penyancangan ini ketinggiannya 1585 kalau dari altimeter saya di jam. Temperatur 25,5 derajat. Sekarang lanjut lagi jam 12:10 kita ke Rawadenok 1. Cus! Lanjut jalan. Pak. Ini dekat, Pak. Di bawah. Tinggal di bawah situ udah kelihatan. Siap. Iya, Pak. Trek dari Penyancangan sampai ke Rawadenok ini medannya nanjak terus. Konturnya bener-bener rapat. Terus nanjak. Bikin menguras stamina. Ya. Gimana Do, treknya Do? Lumayan berat. Lumayan ya. Karena udah berapa tahun nggak naik. Karena udah lama nggak naik gunung. Ototnya kaget. Ototnya kaku-kaku ya kan. Kaget. Dikagetin. Suka. Koi gimana Koi? Gimana perasaannya? Menguras tenaga sih, Menguras tenaga ya? tapi menyenangkan. Menyenangkan ya, tapi mental masih kuat ya? Belum masih. Wih, mantap. Targetnya masih pulang. Target kita pulang dengan selamat. Oke, 1 jam dari pos Penyancangan sampai di shelter Rawadenok 1. Di shelter Rawadenok 1 ini ketinggiannya 1740 mdpl kalau di jam altimeter saya. Untuk temperaturnya 25,1 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut lagi ke shelter Rawadenok 2 jam 1.35. Untuk treknya sendiri masih, kalau khasnya dari jalur Cibodas ini, treknya batu-batuan ya, yang udah disusun. Terus dari pos Panyangcangan tadi sampai Rawadenok 1 itu treknya nanjak. Mantap lah pokoknya. Bikin kita ngos-ngosan. Sekitar 20 menit dari shelter Rawadenok 1, sekarang jam 2. Kita sampai di shelter Rawadenok 2. Ketinggian 1815. Shelter Rawadenok 2. Udah istirahat sekitar 20 menit. Sekarang lanjut lagi ke pos Batu Kuku 1. Jam 2:25. Trek menuju Batu Kuku 1. Masih sedikit landai. Landai sedikit. Sekarang naik lagi.
Nanjak. Yap, sekitar 15 menit dari pos Rawadenok 2, kita sampai di shelter Batu Kukus 1. Ketinggian 1870, temperatur 22,6 derajat. Ini shelternya, Batu Kukus 1. Istirahat lagi sebentar. Dari shelter Batu Kukus 1, jam 3 kurang 15, ketinggian 1870, kita lanjut jalan lagi menuju ke shelter Batu Kukus 2. Treknya kayak gini nih. Trek dari Batu Kukus 1 menuju Batu Kukus 2 masih didominasi oleh tanjakan-tanjakan yang sesekali terdapat bonus atau trek datar di beberapa titik. Tepat setengah jam di ketinggian 1955 tiba di shelter Batu Kukus 2. Itu shelternya. Oke, sekarang jam 4:10, berarti kita 35 menit dari shelter Batu Kukus 2 ke ini air panas nih. Di bawah sana udah shelter air panas. Di sini ada toiletnya nih. Ada toilet air hangat. Ini nungguin dulu teman-teman buat sholat dulu. Istirahat lagi sebentar. Ini ada toiletnya. Bayar seikhlasnya. Toilet air hangat. Toiletnya lumayan bersih sih. Lumayan bersih, airnya ngalir, mantap. Nah, itu di bawah situ. Di bawah situ udah air panas, shelter air panas. Air panas. Nanjak lagi dikit. Hop. Hop. Hah? Ada. Kecil. Si. Yo. Ayo. Konas yang ngarep. Himbauan. Hati-hati jalan licin dan tepian jurang kawasan blok air panas. Ketinggian 2200 mdpl. Nanjak dikit. Waduh.
Shelter air panas. Hati-hati, licin. Melewati kawasan air panas, kami harus berhati-hati dalam melangkahkan kaki. Selain memijak bebatuan licin, juga jarak pandang kami sedikit terganggu oleh uap panas yang menyelimuti area ini. Hati-hati licin. Jadi ini shelter air panas, panasnya bisa sampai 80 derajat. Mantap, panas banget. Jam 5 kurang 10 di shelter air panas 1 dan 2. Di sini ketinggiannya 2075 mdpl. Ini shelter air panas 2. Mantap, bisa berendam di sini. Nah. Meninggalkan shelter air panas, kita langsung menuju ke kandang batu. Jam 5 tepat. Jalan 5 menit dari shelter air panas 2. Kita sampai di kandang batu. Pos kandang batu merupakan tempat alternatif untuk camp sebelum kandang badak, karena memiliki area datar yang terbilang luas dan dapat menampung hingga berpuluh-puluh tenda. Start dari kandang batu jam 5:15, langsung meluncur ke kandang badak. Yo, pelan-pelan. Nggak jauh dari pos kandang batu, kita akan menemukan air terjun Pancawuluh di sebelah kanan jalan. Trek ke kandang badak ke atas sana tuh. Nanjak. Tanjakan cinta katanya akangnya yang tadi di bawah. Tanjakan cinta, semangat. Yuk. Semangat adik. Air terjun Pancawuluh menjadi titik penanda, di mana trek semakin menguras tenaga, menghabiskan sisa-sisa stamina kami. Meniti medan dengan tanah dan bebatuan yang menanjak, kami terus melangkah sedikit demi sedikit. Jalurnya termasuk ekstrim. Tak terasa hari kian menggelap. Kami sepakat beristirahat sembari menunggu waktu maghrib berlalu. Masih di tanjakan cinta. Istirahat dulu, azan maghrib. Jalur sudah mulai gelap. Setelah beristirahat sekitar 20 menitan, kami pun melanjutkan trekking.
Cahaya senter menemani perjalanan kami menuju kandang badak. Trek masih menanjak seolah-olah ingin menghabiskan sisa nafas. Semakin sesak, berebut oksigen dengan pepohonan di sekitar kami. Ayo, kandang badak, OTW. Setitik cahaya terlihat dari kejauhan. Aroma masakan pun tercium terbawa angin. Semakin bersemangat langkah kami menyambut pos kandang badak. Wah, mantap. Welcome to lapangan badak. Akhirnya setelah hampir 9 jam perjalanan dari bawah, akhirnya kita sampai di kandang badak tempat kita ngecamp. Sekarang kita cari area buat diriin tenda. Yuk. Let's go. Let's go, baby. Kandang badak. Ada badaknya nggak? Nggak ada Bukan larutan, Mbak. Kita masih mencari lokasi untuk pasang tenda. Sepertinya ada yang cocok. Jadi kita akan cek dulu. Pos kandang badak ini menjadi lokasi camp favorit bagi para pendaki yang melakukan pendakian via Cibodas sebelum puncak keesokan harinya. Selain area yang sangat luas, juga merupakan pos terakhir serta percabangan antara jalur menuju Puncak Gede dan Pangrango. Jadi di sini kita bikinnya. Adik, sehat kah? Cukup. Ini lebih dekat nih, sini ke sini ya. Iya nih, cocok ini. Cocok nih, data. Deket. Sana bisa kencing. Iya. Punya ini. Pribadi. Punya Ayo, sini kan. Ini enak. backyard. Yes. Halaman belakang. Jadi kita udah ketemu lokasi untuk pasang tendanya nih. Lokasinya di sini. Areanya luas. Atas juga ketutup. Jadi kalaupun hujan masih aman. Nggak langsung kena Nggak tenda. langsung kena tenda. Ya, masih ada airnya. Aman lah. Pohonnya juga kuat ini. Aman lah. Nggak mungkin ada. Mudah-mudahan nggak ada yang rubuh. Aman sini ya. Oke, yuk kita ambil barang-barang, kita pindahin ke sini. Yuk. Jadi kita sekarang itu masak yang simpel-simpel aja. Mie rebus, mie goreng pakai telur, ditambahin bakwan sama nasi beku. Gitu, apapun makanannya kalau di gunung itu pasti enak. Oke. Sikat. Tolong Mas, pesan dan kesannya Mas. Sikat miring. Sebelum makan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Makan dimulai. Selesai, makan dimulai. Oke, makanan istimewa. Oke. Yang di booking kuota aja. Padahal kemarin terakhir melihat aku 90 loh. Segini banyaknya ya. Iya. Apalagi besok yang full. Belum ditambah yang online, tambah yang offline. Dapat yang batang kali. Bikin mie lagi besok nih. Terus gorengan. Masak pokoknya dapat. Kalau harganya 1.500. Wah, bisa satu aja udah. Enggak, kalau goceng enggak, kayaknya enggak mungkin juga dong. Maksudnya dia satu biji itu tuh kedelainya tuh. Ini paling goceng dua kan. Ya, 5.000 dua ya. Kemungkinan belinya belum.
Udah mau tidur gua nih. Ngantuk. Mau beli. Mau tidur juga. Ini udah kenyang banget nih. Kenyang, tidur dulu, besok pagi baru itu. Ini mau kemana sih? Pengen jelajah gue. Digorengan aja deh ntar. Di sini. Tapi nih. Makan udah selesai. Sekarang waktunya istirahat tidur. Besok rencananya bangun jam berapa, Do? Jam 3. Oke, bangun nanti jam 3. Terus prepare, kemungkinan nanti summit ke Pangrango jam 4:30 lah. Mudah-mudahan cuacanya masih bersahabat, nggak ada hujan. Sekarang temperatur di sini 20 derajat Celcius. Oke, sekarang saatnya kita istirahat. Selamat pagi. Aduh, udah jam 5.45. Planningnya padahal naik itu planning bangun jam 3:30. Tapi ya rencana tinggal rencana, nggak masalah lah. Yang penting kita santai sekarang. Isi perut dulu, prepare baru kita coba untuk summit ke Pangrango. Ya mungkin molor-molor 6:30 lah, baru bisa summit ke Pangrango. Cuaca semalam juga bersahabat ya, nggak ada hujan. Tapi temperatur di sini sampai ke 10 derajat, jadi lumayan dingin. Mantap lah dinginnya. Ayo sekarang kita bangunin sebelah. Bangun. Ayo, Do. Koi. Jam 6 ini, jam 6. Do. Jam 6, Do. Tangi. Hei. Ayo. Summit. Ayo summit. Tangi ini angel. Susah. Oke, sekarang udah jam 7:30. Dari yang kita planning tadi pagi itu jam 4:30 buat jalan summit ke Pangrango. Tapi sekarang udah 7:30. Oke, sekarang nggak masalah. Kita jalan ke summit ke Pangrango. Semoga selamat sampai puncak. Turun lagi, nggak ada masalah apa-apa. Dan pulang dengan selamat. Kuy, yuk jalan. 5 menit dari Kandang Badak, kita akan menemukan percabangan. Kalau yang lurus itu untuk ke puncak Gunung Gede, kita tujuan ke Pangrango. Ambil jalur ke kanan. Jadi awal perjalanan dari Kandang Badak ke sini itu, kalau ke puncak Pangrango, vegetasinya kita masuk ke dalam hutan. Jalannya kayak gini-gini nih. Masuk ke dalam hutan, treknya nanjak, tanah. Hutannya hutan basah. Yuk, lanjut jalan. Ya, ini nih. Kalau kita mau ke puncak Pangrango, di jalurnya kita bakal nemuin banyak pohon tumbang.
harus melewati banyak pohon tumbang. Yuk, lanjut jalan lagi. Jalur-jalur yang harus ekstra menguras tenaga. Enak jalurnya. Ini landai ini ya. Lewat kolong pohon tumbang. Oh, wah, mantap. Nyangkut. Jalurnya masuk ke dalam hutan, didominasi oleh batu-batu kecil sama akar-akaran pohon. Semakin tinggi elevasi yang kami lalui, trek pun semakin curam dengan garis kontur yang rapat. Ternyata seperti ini jalur menuju Puncak Pangrango. Jalurnya seakan menguji dan melatih mental kami. Tanjakan demi tanjakan kami lalui dengan penuh perjuangan. Tanah yang licin dan bekas pohon tumbang seolah menjadi sahabat dalam perjalanan kami. Bersyukur hari ini begitu cerah. Setelah melewati trek curam dan licin menuju Puncak Pangrango, saya jadi membayangkan bagaimana licin dan beratnya jalur ini ketika diguyur hujan. Jalur sini licin. Tapi gue nggak bisa naik. Gak enak lewat tengah. Tengah lebih bersahabat ternyata. Tengah lebih gampang. Di sini ditemukan juga sejenis beri, ini beri-berian. Jenis juga. Jenis beri bisa dimakan. Udah lapar kalau kita kehabisan makanan. Enak loh ini. Kalau murah? Coba beli. Ya. Enak. Manis apa pahit gitu? Enggak pahit. Ini rada asam-asam tapi ini enak. Seger ya? Seger. Koy, cobain koy. Nih. Ya. Cobain dulu. Ya. Rasanya kayak beri-beri. Ya kayak beri. Bukan sakit. Beri-beri itu penyakit. Enak, seger. Seger ya. Kan udah lapar ini kalau kita kehabisan makanan. Cocok. Udah sampai pulang arah puncak. Arahnya masih ke atas terus.
Rute yang menguras tenaga dan batin juga mental. Ini kalau hujan bahaya ini treknya ini. Sulai. Aduh, mantap. Jalurnya tiada ampun. Nanjak terus. Digempur. Mantap. Tadi ini sekarang udah di ketinggian 3000. Ini udah area puncaknya. Tuh, puncaknya udah kelihatan. Jadi penanda dari tadi di ketinggian 2600 sampai ke 3000 ini treknya benar-benar terjal. Mantap lah pokoknya. Sekarang udah di ketinggian 3000, jalannya landai, itu berarti pertanda kita udah mau sampai puncak. Yuk lanjut, puncaknya depan tuh. Oke, akhirnya 3 jam, berapa nih? 3 jam 45 menit. Kita jalan santai sampai ke puncak Pangrango di ketinggian 3019 mdpl. Ya, puncaknya kayak gini. Areanya masih dikelilingin pohon-pohon. Ada gubuk juga, mungkin udah rusak. Dari puncak Pangrango 3019 mdpl, sekarang kita lanjut ke Mandalawangi. Kita ke lembah Mandalawangi. Ambil jalur ke kiri. Dari puncak kita turun sekitar 20 meteran lah untuk sampai ke Mandalawangi. Ya, dari puncak Pangrango ke Mandalawangi itu sekitar 2 menitan. Jadi nggak jauh, cuma turun doang. Yuk lanjut kita ke Mandalawangi tuh, pemandangannya lihat. Keren nggak? Sampai di lembah Mandalawangi. Keren nih. Di balik terjalnya jalur menuju puncak Pangrango, menyimpan keindahan yang membuat saya tak hentinya mengucap rasa syukur. Di ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut, terdapat lembah yang ditumbuhi tanaman Edelweiss. Lembah Kasih, Lembah Mandalawangi. Di Gunung Gede Pangrango ini melimpah banget ya sumber airnya. Ini juga di Mandalawangi ada aliran sungai. Ada aliran sungai, walaupun kecil tapi bisa dimanfaatkan airnya. Kita menuju ke aliran sungainya. Sumber airnya walaupun kecil bisa kita manfaatkan, bisa langsung diminum. Oh, keluar tuh. Ini bisa langsung diminum. Segar. Mantap. Yuk, balik kita. Setelah 1 jam di Lembah Mandalawangi,
Ini udah sampai puncak lagi. Puncak Pangrango. Oke, sekian pendakian Gunung Pangrango kali ini. Semoga videonya berguna dan bermanfaat buat kalian yang nonton. Mohon maaf apabila ada informasi yang mungkin kurang tepat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Next Venture, Never Ending Adventure. Bye. Oke, kita udah selesai beres-beres. Sekarang kita mau turun ke bawah, ke base camp lagi. Semoga perjalanan turun kali ini diberikan keselamatan, Amin. kesehatan, Amin. cuacanya yang bagus, tidak hujan. Amin. Semoga kita selamat sampai di rumah lagi. Kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk, semoga selamat sampai rumah. Akhirnya setelah 5 jam perjalanan dari Kandang Badak, ini jam 12 kita sampai di bawah. Gimana Doh? Perasaannya Doh? Aduh, rute Batu. Saya akan menuju Batu selama berapa kali? Seminggu ke depan ya? Sukoi gimana Koi? Sama? Ingin nonton kasur saya. Oh siap, sekarang kita pulang ya. Yuk kita pulang. Kuy. Pendaki senior kita nih. Hah? Nggak disangka-sangka saat menaiki jalur Pangrango kita ketemu Fiersa. Minta kata-kata mutiaranya dong. Lebih banyak daripada bercinta. Semangat. Mantap. Oke, sekian video pendakian Next Venture di Gunung Pangrango. Sampai ketemu lagi. Ini Pak, Next Venture Pak. Oh, benar. The Next Venture Pak. Nggih, siap. Ya, siapa tahu nambah-nambah dikit. Nggih, siap.